Assalamualaikum anak-anak kelas 8. Selamat datang di pembelajaran IPA Biologi berbasis video animasi bersama dengan saya Ibu Ulfa. Kalian sudah pada kenal kan ya? Nah, kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi otot serta kelainan pada sistem gerak manusia ya. Jadi pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang yang pertama itu adalah struktur dan fungsi otot ya. Yang kedua kelainan pada sistem gerak. Masih ingat kan kalian kemarin sudah belajar apa? Ayo dibuka lagi bukunya ya. Sistem gerak itu rangka dengan persendian ya, kita sudah pelajari ya. Perhatikan anak-anak ya, disimak ya anak-anak. Sekarang tahukah kalian apa itu otot? Otot sering disebut juga alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Otot memiliki 3 ciri yaitu: pertama, kontraksibilitas yang merupakan kemampuan otot memendek dari ukuran semula ya anak-anak. Kedua, ekstensibilitas yang merupakan kemampuan otot memanjang dari ukuran semula. Jadi yang tadi memendek sekarang memanjang. Yang ketiga, nah ini dia elastisitas yang merupakan kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Next. Nah, ini jenis-jenis otot ya. Yang pertama, berdasarkan otot dan cara kerjanya, dan cara kerjanya, otot dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu perhatikan. Pertama, otot lurik ya, atau sering disebut dengan otot rangka ya. Otot lurik ini memiliki garis gelap dan terang yang sehingga disebut juga otot serat lintang. Nah, garis gelap tersebut adalah aktin dan miosin yang merupakan komponen penggerak otot. Nah, cara kerja otot lurik ini dikendalikan oleh otak. Nah, jadi disebut otot sadar. Lihat gambarnya ya anak-anak ya. Jadi otot rangka kan kita menggerakkan tangan kita, kaki kita, rangka badan kita itu secara sadar ya. Jadi sudah jelas ya. Yang kedua, otot polos. Apa sih otot polos? Ya kan? Nah, ini ciri-cirinya. Otot polos itu berinti satu, berbentuk gelondong, dengan kedua ujungnya yang agak meruncing. Nah, ini bekerjanya secara tidak sadar atau otonom, lambat dan tidak cepat lelah ya. Nah, otot ini terletak di organ-organ dalam tubuh, misalnya organ pencernaan, kelamin, ekskresi atau pengeluaran, dan pembuluh darah. Jadi dia bekerja tanpa kita sadari gitu. Next, 3, otot jantung ya. Nah, otot jantung itu berinti banyak di tengah, terletak di jantung, berbentuk serabut, lurik, bercabang dan bekerja secara otonom atau secara tidak sadar ya anak-anak. Ya, selanjutnya perhatikan. Nah, yang B, sifat kerja otot. Sifat kerja otot dibedakan atas antagonis dan sinergis. Apa ya otot antagonis dengan sinergis? Bisa diperhatikan ya, di sini ada gambarnya. Jadi kalau sifat kerja antagonis merupakan kerja dua otot yang berlawanan ya, yaitu apabila satu ototnya berkontraksi
maka otot yang lainnya itu berelaksasi. Contohnya fleksi dan ekstensi, membengkokkan dan meluruskan pada sendi siku dan lutut. Ya, perhatikan gambarnya. Untuk yang kedua itu adalah otot sinergis ya, merupakan kerja dua otot yang bersifat saling bekerja sama. Contohnya adalah otot dada dan otot rusuk bersama-sama berkontraksi mengangkat tulang rusuk pada saat kita menghirup udara ya. Jadi bisa dilihat pada gambar. Jadi pada saat kita menghirup ya, maka tulang rusuk pada dada kita itu akan berkontraksi, sedangkan pada saat kita melepaskan napas, mengeluarkan, maka akan relaksasi ya. Gitu anak-anak. Selanjutnya gangguan dan kelainan pada tulang ya, bisa disimak, bisa dilihat penjelasannya. Yang pertama ya, itu yang A, skoliosis, yaitu kondisi di mana tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Lihat gambarnya. Nah, kita lihat ya jelas. Yang B, lordosis ya, kondisi di mana tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Nah, yang ketiga, kifosis, yaitu kondisi di mana tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang atau berkebalikan dengan lordosis. Yang bungkuk nih, kifosis. D atau yang keempat itu fraktura, yaitu patah tulang ya. Fraktura itu patah tulang ya, bisa dilihat di gambar. Nah ya, itu tulang yang keluar tuh kelihatan. Yang kelima, osteoporosis, yaitu kondisi di mana tulang menjadi rapuh dan mengakibatkan patah tulang ya. Biasanya terjadi pada orang lanjut usia, tapi bukan orang lanjut usia saja ya, anak muda juga bisa. Rakitis merupakan penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin D dan kalsium sehingga pembentukannya tidak sempurna. Gejala penyakit ini adalah kaki yang bentuk O atau X ya, itu. Jadi gangguan dan kelainan tulang itu ada berapa anak-anak? Ada 6 ya. Kita lanjut lagi ya. Masih semangat ya belajarnya, disimak. Nah, ini sekarang kita akan bahas gangguan dan kelainan persendian. Gangguan dan kelainan persendian antara lain semangat ya anak-anak ya. Yang pertama tentang artritis eksudatif. Apa sih itu? Yaitu terjadinya radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi itu terinfeksi dan bernanah. Serem ya. Yang kedua, artritis sika, yaitu radang sendi yang menyebabkan
cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial, ya. Cairan sinovial itu seperti pelumas aja jadinya kalau tidak ada cairan sinovial, maka persendiannya akan sakit. Yang ketiga, dislokasi merupakan bergesernya sendi dari kedudukan semula, ya. Ada gambarnya juga. Yang keempat, terkilir. Nah, ini yang sering terjadi, merupakan tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser, ya. Tuh, dilihat. Yang kelima, ankilosis merupakan persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Lihat gambarnya. Nah, itu ya. Itu jadi gangguan pada persendian ada berapa anak-anak? Ada 5. Pinter ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Apa ya? 3. Gangguan dan kelainan pada otot, ya. Gangguan dan kelainan otot antara lain adalah 1. Atrofi. Apa sih? Merupakan suatu kondisi di mana otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan, ya. Jadi ototnya mengecil. Nah, kalau yang terlalu kurus tuh bisa jadi. Yang kedua, hipertrofi merupakan suatu di mana otot membesar. Perhatikan gambarnya. Yang ketiga, kram. Nah, ini yang sering kan, merupakan kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot yang terlalu berat. Habis olahraga, tidak pemanasan, ya kan? Tidak pendinginan, suka terjadi kram otot. Yang keempat, tetanus merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Gejalanya yaitu otot terus-menerus berkontraksi, ya. Hati-hati ya anak-anak terhadap penyakit-penyakit pada tulang, pada persendian dan pada otot, ya. Sepertinya materinya cukup sampai di sini, ya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di pertemuan nanti yang ketiga tentang sistem gerak pada tumbuhan dengan hewan. Setelah ini lakukan tugasnya ya anak-anak, kerjakan. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.